Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 31. Maya duduk di tepi tempat tidurnya, ponsel tergenggam erat di tangannya. Dia menatap layar yang menampilkan nama Faisal, berjuang dengan perasaannya sendiri. Hatinya bimbang antara keinginan untuk memperbaiki kesalahpahaman yang telah dia ciptakan dan rasa takut akan konsekuensi dari menghubungi Faisal. Namun semakin lama dia memandangi layar ponselnya, semakin berat tangannya untuk menekan tombol panggil. Pikirannya berputar-putar, membayangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi jika dia menghubungi Faisal sekarang. Dia khawatir jika Faisal masih marah dan kecewa, atau lebih buruk lagi, bahwa dia sudah menyerah dan tidak ingin mendengar penjelasannya. Maya menutup matanya sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Aku gak bisa melakukan ini sekarang, bisiknya pada dirinya sendiri. Maya menurunkan ponsel dari pandangannya, menaruhnya di sampingnya di atas tempat tidur. Dia merasakan gelombang ketidakpastian membanjiri dirinya, membuatnya merasa semakin terasing dengan keputusan yang telah dia ambil. Beberapa hari kemudian, Maya mencoba kembali ke rutinitasnya. Dia terbenam dalam pekerjaan, berusaha sekuat tenaga untuk mengalihkan pikirannya dari masalah dengan Faisal. Setiap hari terasa berat, namun dia semakin memaksa dirinya untuk tetap sibuk, berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Suatu sore, ketika Maya selesai bekerja, dia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sebuah taman kota sebelum pulang. Udara sore yang sejuk sedikit banyak membantu menenangkan pikirannya yang kacau. Sambil duduk di bangku taman, dia memandangi orang-orang yang berlalu lalang, berusaha menikmati momen ketenangan yang jarang dia rasakan belakangan ini. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, Maya melihat seorang pria yang familiar berjalan menuju arah yang sama. Matanya membelalak ketika dia menyadari siapa pria itu. Dika. Dia terkejut, tidak menyangka akan bertemu dengan Dika di tempat seperti ini. Maya segera berdiri, berpikir untuk pergi sebelum Dika menyadari keberadaannya. Namun langkahnya terhenti ketika Dika sudah melihatnya terlebih dulu. Maya, panggil Dika. Suaranya terdengar ragu. Dia segera mendekatinya, tatapannya penuh dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. Maya hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia tidak ingin berurusan dengan Dika lagi. Namun mengabaikannya di tempat umum seperti ini akan terlalu mencolok. Akhirnya Maya memutuskan untuk tetap tenang. Dika, jawab Maya singkat, mencoba menjaga jarak emosional. Dika berdiri di hadapannya. Ekspresinya sulit dibaca. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya akhirnya. Suaranya pelan namun penuh pertanyaan. Aku cuma sedang berjalan-jalan. Kamu sendiri? Maya mencoba untuk bersikap normal meskipun hatinya terasa seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dika tersenyum kecil.
namun ada bayangan kesedihan di matanya. Aku juga sedang butuh waktu sendirian. Banyak yang kupikirkan. Oh ya, kamu kenapa nggak mau balas pesanku, Mai? Semuanya sudah masa lalu. Tidak ada yang penting lagi di antara kita. Jadi aku tidak perlu membalas dan kamu juga tidak harus menghubungi aku. Karena kamu sudah punya istri. Maya tidak ingin terlalu terlibat dalam pembicaraan ini. Dia berharap Dika segera pergi. Namun di saat yang sama, dia merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berdua terdiam sejenak, dan Maya mulai merasa canggung dengan keheningan di antara mereka. Dia mengalihkan pandangannya, berharap ada cara untuk segera keluar dari situasi ini. Maya, jika aku bisa memutar waktu, apa masih ada harapan kita bersama? Aku ingin kembali sama kamu. Bertahan dengan Sinta hanya akan menyakiti dia. Balas Dika dengan wajah sedih dan serius. Dika, kamu tidak akan bisa bahagia dengan pernikahanmu kalau kamu masih terus terikat dengan masa lalu kita. Sudahlah, lupakan semuanya. Hiduplah bahagia sekarang. Pinta Maya merasa iba, tapi juga bingung. Aku mohon Maya, aku mungkin bukan pria yang baik, tapi sepertinya aku tidak bisa melanjutkan pernikahanku. Aku mohon kembali sama aku. Kasih aku kesempatan, Mai. Ucap Dika menggenggam tangan Maya. Namun sebelum Maya sempat mencari alasan untuk pergi, seseorang yang tidak dia duga muncul dari arah belakang. Faisal. Dia berjalan mendekati mereka dengan langkah cepat. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Jadi ini pria lain yang kamu maksud, Maya? Suara Faisal penuh dengan kemarahan yang dia tahan sejak pertama kali melihat Maya bersama Dika. Wajahnya memerah dan matanya menyeratkan rasa sakit yang mendalam. Maya tertegun. Tidak menyangka Faisal akan muncul di sini, apalagi dengan asumsi yang begitu keliru. Faisal, tunggu. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Maya mencoba menjelaskan, namun suaranya terdengar terpotong-potong karena keterkejutan. Maya segera melepaskan tangannya dari genggaman Dika. Kalau begitu jelaskan, apa yang aku pikirkan dan apa yang kamu pikirkan, balas Faisal tegas. Dika yang sejak tadi diam saja, sekarang menatap Faisal dengan bingung. Faisal, tunggu. Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Maya, kita tidak ada hubungan apa-apa. Faisal menatap Dika dengan tatapan penuh kemarahan. Jangan berpura-pura tidak tahu, Dika. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ini semua jelas sekarang kenapa Maya menjauhiku. Ternyata kamu yang jadi alasan dibalik semua ini. Maya merasa hatinya mencelos mendengar kata-kata Faisal. Dia ingin menjelaskan semuanya, tapi lidahnya terasa keluh. Rasa bersalah yang selama ini dia coba tepis, kini menghantamnya dengan keras. Faisal, dengarkan aku. Kamu salah paham. Dika, dia bukan pria yang aku maksud. Lantas siapa pria itu? Bukankah jelas kalian berdua di sini? Untuk apa kalian bertemu di taman berdua? Sudahlah, aku salah telah mengharapkanmu. Dan kamu, Dika, urusan kita belum selesai. Kamu sudah menyakiti adikku. Aku akan kasih kamu pelajaran.
ucap Faisal yang hendak pergi dari sana. Maya merasakan air matanya mulai mengenang. "Ai, kumohon, jangan pergi seperti ini. Biarkan aku menjelaskan semuanya." Namun, Faisal sudah berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh kembali. Maya berdiri terpaku, merasa semua usahanya untuk menjauh dari Faisal demi melindunginya, kini justru berakhir dengan luka yang lebih dalam. Dika yang sejak tadi hanya diam akhirnya berbicara. "Maya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Faisal mengira kita punya hubungan?" Maya menundukkan kepala, merasa hancur. "Ini semua salahku, Dika. Aku membuatnya salah paham." "Maaf Dika, aku khawatir pernikahanmu dengan Sinta akan kacau karena hal ini. Sebaiknya kamu pulang dan jelaskan pada Sinta," pinta Maya khawatir. "Pernikahanku memang sudah kacau sejak awal, Mai." "Dika, please, pergilah," pinta Maya, hingga Dika mengangguk pelan. Setelah percakapan itu, Maya dan Dika berpisah. Dengan Maya masih terpukul oleh apa yang baru saja terjadi. Dia tahu bahwa dia harus segera menemui Faisal dan menjelaskan semuanya. Namun dia juga sadar bahwa hal itu tidak akan mudah. Rasa bersalah dan ketakutan menguasai dirinya, membuat langkahnya terasa berat. Dika segera pulang ke rumahnya, bukan karena dia khawatir Sinta akan marah, tapi karena ini permintaan Maya yang tidak ingin dia tolak. Dia terus memikirkan wajah Maya yang terlihat sedih saat Faisal salah paham tadi. Beberapa saat kemudian Dika sampai di rumah, dan benar saja Sinta sudah menyambutnya dengan tatapan tajam. "Kamu ketemu Maya lagi kan? Ada hubungan apa kalian sebenarnya?" ucap Sinta tanpa basa-basi. "Siapa yang memberitahumu? Pasti kakakmu kan?" "Kak Ai juga tahu soal ini. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku suruh orang untuk ikutin kamu dan ternyata benar. Kamu masih ketemu sama mantan istrimu itu. Kamu lupa dengan kesempatan yang aku kasih buat kamu," ucap Sinta semakin kesal dengan nada semakin meninggi. "Maafkan aku Sinta, tapi aku gak bisa membohongi diri aku sendiri kalau aku masih mencintai Maya. Hanya dia yang aku cintai. Kamu hanya sekedar pelampiasan untuk bisa membuatku melupakan Maya. Tapi ternyata aku salah. Ini tidak berhasil," balas Dika jujur hingga satu tamparan keras mengenai wajahnya.